Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnasari, NIM 201320119, kelas B20 dengan mata kuliah epidemiologi, akan membawakan materi tentang hepatitis B atau HBsAg reaktif. Pengertian hepatitis B yang merupakan penyakit hati menular yang disebabkan oleh virus hepatitis atau HBV. Virus ini merupakan salah satu tipe dari banyak virus yang menyerang hati. Ada dua bentuk hepatitis B, yaitu yang pertama ialah infeksi virus hepatitis B akut, di mana penyakit sementara terjadi selama 6 bulan pertama setelah seseorang terpapar virus hepatitis B. Infeksi akut ini dapat menyebabkan infeksi kronik meski tidak selalu. Yang kedua ialah infeksi virus hepatitis B kronik, di mana penyakit ini berlangsung jangka panjang, terjadi ketika virus tetap bertahan dalam tubuh seseorang. Penyakit hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B yang menular melalui hubungan seksual atau penggunaan jarum tidak steril, darah atau cairan tubuh lainnya. Misalnya cairan sperma, cairan vagina, ASI, air mata, ludah, dan cairan pada sariawan yang terbuka. Janin dalam kandungan pun bisa tertular oleh ibu jika ibu mengidap penyakit hepatitis B. Adapun kelompok populasi dengan resiko tertular yang tinggi terhadap infeksi hepatitis B, yaitu 2. Menggunakan jarum yang sama saat injeksi obat, 3. Pria homoseksual, 4. Tinggal dengan pengidap hepatitis B kronik, 5. Bayi yang dilahirkan oleh ibu pengidap hepatitis B, 6. Bekerja pada area yang terpapar dengan darah manusia, misalnya tenaga kesehatan, dan 7. Individu yang tinggal di daerah dengan prevalensi infeksi virus hepatitis B yang tinggi. Epidemiologi dari virus hepatitis B ini tersebar di seluruh dunia. Terdapat lebih dari 250 juta karir, 25% karir mengalami hepatitis aktif kronis. Di seluruh dunia, 1 juta kematian per tahun akibat penyakit hati karena hepatitis B dan karsinoma hepatoseluler. Kelompok yang berisiko tinggi adalah penyalahgunaan obat parenteral, petugas layanan kesehatan, pasien yang berkali-kali mendapat transfusi, transplantasi organ, pasien dan staf hemodialisis, aktivitas seksual dengan berganti-ganti pasangan, dan bayi baru lahir dari ibu penderita hepatitis B atau transmisi vertikal. 15 prevalensi infeksi hepatitis B di dunia ini dikategorikan menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan sedang atau berkembang seperti Asia Tenggara, Cina, Sub-Sahara, Afrika, dan Amazon atau bagian dari Amerika Selatan merupakan endemis tinggi hepatitis B. Dari populasi daerah tersebut didapatkan 70-95% telah atau sedang terinfeksi hepatitis B dan 8% karir kronis hepatitis B. 36 wilayah endemis sedang meliputi Eropa Timur dan Selatan, Timur Tengah, Jepang, dan sebagian Amerika Selatan. 10-60% populasi terinfeksi dan 2-7% karir kronis. 36 Amerika Utara, Eropa Utara dan Barat, Australia termasuk low endemis. 5-7% populasi terinfeksi dan hanya 0,5-2% karir kronis. Diagnosis hepatitis B. Screening hepatitis B merupakan salah satu bagian dari upaya untuk menurunkan transmisi vertikal dari maternal. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menyarankan untuk melakukan screening hepatitis B, surface antigen atau HBsAg, setiap wanita hamil pada setiap kehamilan, bahkan jika sebelumnya terdapat riwayat screening maupun vaksinasi. Ibu dengan hasil screening positif diharapkan dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk menegakkan diagnosis hepatitis B. Diagnosis hepatitis B memerlukan pemeriksaan laboratorium darah pasien untuk HBsAg.
HBsAg adalah protein dari permukaan virus hepatitis B yang dapat ditemukan dalam kadar yang tinggi pada serum selama infeksi akut maupun kronis. Adanya HBsAg mengindikasikan bahwa pasien tersebut infeksius. Pengobatan hepatitis B. Tidak ada langkah penanganan khusus untuk kondisi hepatitis B akut. Infeksi akan sembuh sendiri tanpa memerlukan pengobatan khusus. Penanganan hanya bertujuan untuk meredakan gejala yang muncul. Akan tetapi, sebagian infeksi hepatitis B akut akan menjadi kronis. Salah satu pengobatan untuk penderita hepatitis B kronis ialah dengan mengkonsumsi obat antivirus. Pemberian obat ini bertujuan untuk mencegah perkembangan virus, bukan untuk menghilangkan virus dari tubuh penderitanya secara tuntas. Vaksin dan pencegahan hepatitis B. Langkah utama untuk mencegah hepatitis B ialah melalui vaksinasi. Vaksin hepatitis B merupakan vaksin wajib yang diberikan kepada anak-anak. Efek vaksin yang diberikan saat anak-anak tidak akan bertahan seumur hidup, sehingga vaksinasi perlu diulang saat dewasa. Selain vaksinasi, beberapa tindakan juga perlu dilakukan untuk menurunkan risiko terkena hepatitis B, yaitu dengan melakukan hubungan seksual yang aman dan tidak menyalahgunakan nafsa. Cukup sekian materi yang saya bawakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.